melakukan sosialisasi awal atau informasi mengenai update hal-hal yang berkaitan dengan layanan vaksinasi internasional ini. Namun pada hari ini kami baru berkesempatan untuk menyampaikan secara langsung kepada teman-teman, khususnya para petugas yang berkaitan dengan layanan vaksinasi tersebut. Baik, sebagai awal, barangkali kami mintakan kepada Ketua Tim Kerja Kekarantinaan Kesehatan untuk bisa membuka, menyampaikan beberapa arahan dan pandangan berkaitan dengan diskusi kita pada siang hari ini. Kami berikan kesempatan kepada Dr. Mirza Irwanda, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati dan banggakan teman-teman dari seluruh UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan. Insya Allah teman-teman admin dan maupun pengelola program vaksinasi ya, yang ada di BKK sudah bisa hadir semua ya. Kemudian juga teman-teman dari Direktorat SKK, dari tim kerja Karkes, dan juga tim teknis Karkes. Jadi seperti yang disampaikan Pak Budi tadi, siang ini kita melakukan sosialisasi teknis lagi ya, tentang update Sinkarkes khususnya yang terkait layanan vaksinasi internasional. Pada beberapa minggu sebelumnya di Sarasehan Kepala BKK yang terakhir ya bulan September yang lalu, itu kita sudah sampaikan ya, kita sudah sosialisasikan pada kepala BKK dan juga mungkin ada perwakilan-perwakilan dari teman-teman BKK juga yang hadir saat itu ya, bahwasanya layanan vaksinasi internasional di Sinkarkes itu akan mengalami perubahan atau updating. Dan tujuan dari updating atau kemudahan ini tentu adalah untuk meningkatkan kemudahan layanan dan juga efektivitas pelayanan. Termasuk juga dari segi keamanan itu kita juga terapkan dalam update layanan vaksinasi Sinkarkes ini. Nanti akan disampaikan atau dijelaskan lagi ya lebih secara teknis atau lebih detail tadi bagaimana nanti seluruh layanan vaksinasi akan terpusat ya di website vaksinasi Sinkarkes. Kemudian untuk layanan penerbitan EICV juga nanti akan ada verifikasi dokter ya terlebih dahulu, kemudian ada mekanisme pembayaran atau penyelesaian billing terlebih dahulu, kemudian nanti juga terkait pencatatan pelaporannya itu yang secara real time juga akan dijelaskan ya, diupdate, dan juga nanti ada updating lain yang nanti akan disampaikan oleh tim teknis. Jadi mungkin itu teman-teman mohon dukungannya semua teman-teman untuk kita nanti sama-sama mengimplementasikan ya update layanan vaksinasi internasional ini dan juga nanti kepada vaskes binaannya ya. Karena yang terakhir juga ada kebijakan dari pusat, dari Ibu PLT Dirjen bahwasanya penerbitan buku ICV itu dilakukan atau diterbitkan oleh BKK dan itu termasuk nanti yang akan ada dalam update layanan vaksinasi Sinkarkes ini. Jadi penerbitan ataupun layanan vaksinasi internasional oleh Vaskes tetap bisa dilakukan di sana, tetapi nanti secara sistem dan secara real time nanti akan BKK dapat melakukan penerbitan atau pelayanan penerbitan buku ICV-nya by system. Jadi itu Bapak Ibu mohon nanti dukungan kerjasamanya dan atensinya juga untuk menyaksikan dan memperhatikan nanti sosialisasi yang kami sampaikan. Terima kasih. Kami kembalikan ke Pak Budi. Baik, terima kasih Pak Mirza atas sambutannya. Baik Bapak Ibu sekalian, sudah disinggung tadi oleh Pak Mirza latar belakang dari update yang kami lakukan dari pelayanan Sinkarkes ini, utamanya
Pada prinsipnya adalah untuk penyempurnaan ya, baik yang berkaitan dengan aspek security, aspek pelaporan dan lain sebagainya. Sebagai aplikasi yang memang terus berdinamis ya, mengalami perubahan, kami terus berproses untuk mengupdate, memperbaiki berdasarkan masukan-masukan atau situasi yang kami temukan atau kami terima berdasarkan laporan dari teman-teman di lapangan juga. Saat ini sebagai informasi awal juga boleh kami sampaikan, health book juga salah satu yang sedang kami kerjakan untuk elektroniknya. Jadi nanti dalam waktu dekat juga buku kesehatan kapal juga sudah berbentuk digital. Tapi itu nanti sedang kami kerjakan. Ini untuk selanjutnya, barangkali untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami berikan kesempatan kepada Pak Rizky dan tim untuk bisa menyampaikan penyampaian teknis yang berkaitan dengan update-update yang tadi sudah kami sampaikan. Kami berikan kesempatan kepada tim teknis Inkarkes, Pak Wado, Pak Rizky, dan Sampaikan tim. begitu ke Pak Alden. Cuma kemarin Kami meminta poin persilakan. itu saja sih. Poin yang itu yang penting masuk begitu. Tapi untuk soal tanggal kemarin Ya, saya tidak. baik. Terima kasih Pak Budi, Pak Dokter Birja. Selamat siang rekan-rekan teman-teman BKK semuanya. Ya, betul tadi disampaikan oleh Pak Dokter Birja dan Pak Budi ya terkait dengan beberapa update yang akan kami sampaikan terkait dengan aplikasi Sinkarkes di vaksinasi sinkarkes.kemenkes.go.id. Itu akan mengakomodir regulasi ataupun ya regulasi terbaru ya terkait proses penerbitan buku yang ada di BKK. Jadi memang di Paskes itu tidak diperkenankan lagi untuk melakukan penerbitan buku. Untuk poin ini kami akan mencoba menjelaskan bagaimana mekanisme yang ada gitu ya untuk pembuatan ataupun pelayanan vaksinasi di Paskes gitu ya. Izin saya share screen ya Pak Budi, Pak Dokter Wirja. Untuk panduannya nanti akan kami coba share juga, atau saya coba share saja di sini ya di chat ini supaya lebih memudahkan teman-teman sekalian nanti untuk mencoba memahami bagaimana cara atau alur proses, dan juga nanti kami juga akan memberikan di grup admin nanti kami coba memberikan tentang akun dari Paskes, akun dari Paskes dan akun dari BKK untuk uji coba. Jadi teman-teman sekalian bisa melakukan proses uji coba ataupun pemahaman pendalaman terkait proses bisnis aplikasi yang terbaru seperti itu ya. Untuk sementara kami sudah sharekan di kolom chat. Ya, sebentar. Oke, sebentar. Saya coba share. Ya, sudah saya share ya. Bu Bapak sekalian mohon ditunggu dalam proses upload. Ya, izin ini untuk sekilas materi yang ingin kami sampaikan terkait dengan updating vaksinasi internasional. Jadi memang ada beberapa fase yang akan kita implementasikan. Salah satu fase yang akan kami implementasikan itu ada dua fase. Pertama adalah terkait dengan pelayanan ICP Paskes dan approval dokter.
di mana nanti akan ada alur yang kami coba jelaskan bagaimana proses untuk pengiriman buku ICP, pendistribusian, dan juga nanti bagaimana cara pencetakan buku ICP seperti itu ya. Lalu ada satu lagi yang ini cukup besar, nanti di fase kedua kami rencananya ada upgrade layanan vaksinasi internasional. Jadi nanti seluruh layanan yang ada di aplikasi lama akan kita pindahkan ke vaksinasi Sinkarkas. Layanan ini mencakup di fase kedua ini adalah mencakup untuk distribusi, inventory, dan juga pelayanan vaksinasi dan penerbitan ICP. Nanti juga akan terhitung dengan billing setiap pelayanan yang disampaikan dan juga vaksin serta untuk buku ICP-nya seperti itu ya. Namun untuk proses awal ini supaya teman-teman juga tidak terlalu repot ataupun tidak menghindari proses-proses yang ternyata nanti akan memberikan suatu kerumitan gitu ya, Bapak sekalian. Kami membagi menjadi dua fase. Fase pertama ini adalah implementasi ICP di Paskes gitu ya. Jadi untuk ICP di Paskes nanti tetap menggunakan aplikasi yang saat ini digunakan. Namun kami pindahkan untuk penerbitan manualnya itu untuk bukunya itu ya udah full di aplikasi Sinkarkas yang baru seperti itu. Ya, terus kita juga ada implementasi Approval ICP Paskes di BKK. Ini terkait dengan permintaan dari Paskes terkait data-data yang meminta dicetak di BKK untuk dikirimkan ke Paskes. Sementara fase kedua ini adalah fase yang cukup panjang karena kita akan memindahkan seluruh layanan yang di aplikasi existing ke dalam layanan aplikasi Sinkarkas yang baru seperti itu ya. Jadi kita akan menggunakan pembaruan teknologi ke aplikasi vaksinasi sinkarkes.com.kenkes.go.id seperti itu. Lalu sedikit mungkin ya persiapan fase satu sebelum kami memperlihatkan bagaimana alurnya supaya teman-teman sekalian juga mengetahui bagaimana cara penggunaan aplikasi dan apa update terbaru di aplikasi Sinkarkas gitu ya. Pertama, persiapan fase itu nanti datanya itu adalah Paskas yang sudah tidak memiliki stok buku ICP gitu ya secara fisik karena nanti dropping ataupun proses penerbitannya itu berdasarkan data yang dikirimkan oleh Paskas. Jadi Paskas itu nanti akan coba mengirimkan beberapa data yang sudah diisi, sudah ada protokol dokter, lalu dikirimkan ke BKK untuk dicetak di BKK seperti itu ya. Jadi juga ini juga butuh cut off dari pusat untuk pengisian data ICP secara manual BKK. Ini mungkin kami memerlukan nanti proses proses konfirmasi dari BKK gitu ya. Kalau memang ingin diuji cobakan di satu BKK bangga ataupun memang nanti kita akan secara serentak gitu. Tapi yang dipastikan adalah sudah tidak ada buku stok ICP secara fisik di Paskes seperti itu ya. Paskes-paskes yang dipilihnya seperti itu. Lalu kedua, pembuatan akun dokter oleh pasien Paskes untuk proses approval data hasil pelayanan vaksinasi di Paskes. Jadi nanti Paskes itu wajib membuatkan satu akun untuk dokter. Tujuannya adalah untuk memverifikasi ataupun mau approval data-data hasil vaksinasi pasien gitu ya yang diinput oleh si petugas di Paskes. Lalu selanjutnya sosialisasi dan pelatihan di BKK. Nanti BKK juga kami akan memberikan akses supaya bisa mencoba bagaimana proses pelayanan ini dilakukan gitu ya. Jadi bagaimana alurnya nanti teman-teman BKK bisa melakukan prosesnya secara mandiri gitu ya, bersimulasi seperti itu ya. Dan nanti untuk akunnya kami akan diberikan di grup admin ya, seperti itu ya. Lalu terakhir adalah sosialisasi dan pelatihan di Paskes. Harapan kami setelah BKK tadi setelah BKK diberikan pembekalan materi, nanti mungkin akan ada sosialisasi kepada teman-teman di Paskes bagaimana cara ataupun proses bisnis aplikasi Sinkarkes yang baik yang saat ini kami akan implementasikan seperti itu ya Bu Bapak sekalian. Jadi akan sangat penting sekali memang proses ini Ibu Bapak sekalian untuk memahami dan mengerti alur dari aplikasi gitu ya. Tujuannya nanti karena implementasinya alurnya cukup berbeda dengan alur yang lama, di mana alur lama tidak memerlukan proses approval seperti itu ya. Baik, pertama mungkin ini ada sedikit proses alur prosesnya. Kami membuat sebuah alur proses sementara bagaimana cara untuk proses distribusi data ICP fisik oleh pusat. Tapi ini memang dari pusat, tapi juga BKK juga harus mengetahui bagaimana cara ke depannya teman-teman di BKK itu akan mendapatkan buku ICP.
Kalau dulu buku ICP diinsert sendiri oleh BKK ya seperti itu. Nanti ke depannya buku ICP ini seperti kuota EICP nanti akan diinsert oleh teman-teman di pusat untuk didistribusikan kepada BKK. Nah, eh, ini adalah alur yang memang membutuhkan teman-teman dari pusat untuk melakukan proses realokasi ke BKK berdasarkan dengan stok ataupun ya stok yang ada di gudang di pusat seperti itu ya. Ya, ini alurnya seperti ini ya, Bu Bapak sekalian ya. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman sudah kita terapkan fitur yang baru, sudah kita terapkan alur proses bisnis yang baru, dan bingung gitu ya bagaimana cara mendapatkan bukunya, itu harus meminta kepada admin pusat untuk dibuatkan stok buffer dan relokasi ke BKK gitu ya, seperti itu ya. Ini juga untuk teman-teman di pusat mungkin ya Pak Budi, Pak Dokter Birja izin hal yang sangat penting nanti karena dengan cara seperti ini kami harap sudah tidak ada lagi perbedaan data buku di pusat dan di BKK dan di Wilker. Jadi seharusnya dari hulu ke hilir data itu bisa dipantau kemana terbitnya dan berapa jumlah buku yang diterbitkan seperti itu. Jadi teman-teman tidak usah melakukan lagi proses untuk penyesuaian data lagi secara mandiri, tetapi sudah tersistem secara otomatis gitu ya. Tapi memang urutannya memang harus dipahami dan dirunut dari awal sampai akhir seperti itu ya. Contohnya mungkin izin Pak Budi, Pak Dokter Birja, apakah kita akan langsung ke aplikasi atau nanti ada pertanyaan dulu Pak untuk terkait poin ini Pak? Langsung saja Pak Rizky. Ya. Baik, baik Pak Budi. Ya, saya izin share Ibu Bapak sekalian. Kita akan membahas proses pertama yaitu proses bagaimana dokumen itu dialirkan dari pusat ke BKK ya. Ini mungkin kaitannya dari teman-teman pusat, tetapi memang dari BKK juga harus mengetahui bagaimana cara ataupun bagaimana meminta data untuk pengiriman data ICP ke pusat seperti itu ya. Jadi nanti dari pusat itu kita ada menu stok di sini ya. Ini contohnya seperti ini Bu Bapak sekalian. Jadi dari Mas Aksan mungkin ya Mbania yang bisa disimak mungkin untuk alurnya seperti apa. Jadi nanti sesuai dengan alur yang ada di dalam aplikasi itu ada proses pengisian stok daftar buku per tahun anggaran yang akan direlokasi BKK itu. Ini stok yang pertama ya, alur yang pertama seperti ini. Jadi dari sana kita cukup tambahkan saja tahun anggaran berapa, misalkan kita tahun anggaran 2026 dengan kode seri berapa, seperti ini misalkan. Kita coba lihat kode seri terakhir itu ada di Q, misalkan kita akan buat dari kode seri jet gitu ya, seperti itu ya, misalkan seperti ini. Ya, kita akan buat jumlahnya, artinya nanti harus dihitung ya Pak Budi ya dan teman-teman dari stok dari vendor pembuat buku itu misalkan dialokasikan sebanyak berapa gitu, 1 juta, 2 juta atau 100.000, 500.000 seperti itu ya. Seperti ini kita buat 1.000 saja dan nanti isi si yang melakukan pembuatan datanya. Nah ini seperti ini nanti akan di 2026 misalkan kita sudah dialokasikan data buku dari 100 sampai 1099 gitu ya, seperti itu. Nah, lalu nanti dari pusat akan mendistribusikan buku melalui proses pengiriman. Proses pengiriman ini ada di proses yang kedua, relokasi ke BKK seperti itu ya. Seperti ini. Nanti teman-teman di pusat cukup melakukan proses seperti ini ya. Ya tujuannya misalkan saya bikin satu BKK bayangannya BKK Garut seperti ini misalkan ya sebagai contoh. Misalkan di BKK Garut melakukan permohonan atas nama saya.
Lalu kita simpan tanggal permohonannya. Ini secara sekilas saja Ibu Bapak sekalian ya, biar cepat kita karena ini bagian dari teman-teman pusat sebenarnya. Kita akan alokasikan sebanyak 10 saja ya sebagai contoh. Dari nomor awal ICP-nya nomor 001, sorry. Ya, seperti ini ya. Ya, ini nanti akan masuk ke permohonan Katimkar Pak Budi, Pak Aksan. Jadi nanti di Katimkar itu dilakukan proses approval terkait dengan proses pengiriman ke BKK ya. Nanti direlokasikan misalkan ke BKK Garut sebanyak 10 buah dari nomor 01 sampai 010 sampai 10 ya seperti ini. Nanti cukup di approval saja oleh Pak Dr. Birja selaku Kaktimkar seperti ini, disetujui saja. Nanti data ini akan masuk ke proses penerimaan di BKK ya, ini yang ini ya. Penerimaan buku ICP gitu ya. Nanti BKK akan melakukan penerimaan buku jika dokumennya sudah diterima oleh teman-teman di BKK seperti itu. Jadi nanti BKK cukup klik saja dokumen ICP ke BKK-nya. Di sini ada penerimaan buku ICP dari pusat gitu ya. Jadi teman-teman ini ada status dikirim artinya sudah dilakukan pengiriman di BKK ya, di pusat ke BKK gitu ya. Jadi teman-teman di BKK cukup klik saja di sini, lalu masukkan tanggal penerimaannya, lalu BAST-nya di-upload ya. Berita acara serah terimanya di-upload seperti ini. Lalu disimpan maka sudah menjadi stok yang dimiliki oleh BKK seperti itu. Jadi nanti BKK bisa melihat stok dokumen buku ICP-nya. Nah, dengan metode ini kami harapkan memang nanti untuk pemberian bukunya itu sudah sesuai dengan penomoran gitu ya. Jadi tidak tidak diketik lagi gitu ya. Maksudnya divalidasi gitu ya nomor yang dimiliki oleh BKK itu yang mana saja. Jadi supaya tidak tertukar dengan nomor BKK yang lain seperti itu Bapak sekalian. Nah, ini adalah proses untuk penerimaan dari eh, buku dari pusat ke BKK seperti itu. Barangkali ada yang ditanyakan sebelum masuk ke materi selanjutnya, Ibu Bapak sekalian. Silakan Pak Budi. Ya, baik. Silakan teman-teman jika ada yang ingin didiskusikan untuk bagian ini terlebih dahulu. Tapi seperti yang Pak Rizky sampaikan tadi, sebetulnya ini adalah tugas dari pusat ya. Jadi artinya teman-teman mungkin hanya untuk mengetahui saja nih. Karena pada prinsipnya nanti kita pusat yang akan menginputkan data-data ini ke dalam aplikasi. Begitu ya Pak Rizky ya. Ya, baik. Silakan kepada teman-teman jika ada hal yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Apa sudah ada yang ingin didiskusikan? Kalau belum ada, kita lanjutkan. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Belum ada sepertinya Pak Rizky. Bisa kita Baik, lanjut saja. baik Pak Budi kalau begitu. Sekedar informasi juga untuk stok yang lama yang sudah diinputkan oleh teman-teman BKK juga langsung terhitung Ibu Bapak sekalian ya. Jadi nanti stok-stok yang lama yang tidak ada buku nomor bukunya itu juga sudah terhitung. Jadi bisa dikeluarkan ketika proses pemberian buku ICP ke Paskas gitu ya, seperti itu ya. Ataupun nanti ketika fase 2 sudah berjalan untuk pelayanan vaksinasi dan ICP-nya yang sudah kita pindahkan juga otomatis berjalan seperti itu. Jadi tidak tidak harus input ulang lagi. Kalau ini untuk permintaan buku baru yang nanti kita sudah pindahkan ke aplikasi yang baru semuanya seperti itu ya.
Oke, selanjutnya ini ke alur proses pemberian kuota Sebelum ICP ke ke sana, Paskes. saya boleh bertanya sedikit, Pak Rizky, untuk Silakan, Pak. buku yang saat ini sudah berada di BKK, bagaimana perlakuannya untuk penginputannya, Pak? Oke, untuk pemberian buku ataupun buku yang sudah ada di stok di BKK ketika akan dikeluarkan, Pak, masih tetap kita sudah akomodir, Pak. Nanti ada proses pencetakannya, itu tetap ada pilihan stok buku mana yang akan dikeluarkan. Tetap seperti itu sih, Pak, sebenarnya, Pak. Jadi tidak ada perbedaan, Pak. Nanti kita coba sama-sama lihat ya, Pak, ya, untuk prosesnya. Oh, baik, baik. Silakan lanjut, Pak. Oke. Selanjutnya untuk alur proses pemberian kuota ICP ke Pasgas ini sesuai dengan tadi keterangan kami di awal, di fase pertama ini kita akan konsentrasikan dan fokuskan di pelayanan di Paskas seperti itu ya. Jadi nanti BKK ini akan melakukan pembuatan kuota dokumen ataupun layanan ke Paskes-Paskes yang bekerja sama gitu ya. Jadi nanti si Paskes ini akan diberikan semacam kuota kuota dokumen dan nomornya yang dialokasikan terhadap paskes-paskes tersebut seperti itu. Sebagai contoh, kita dari BKK pilih menu kuota ICP Paskes seperti ini ya Ibu Bapak sekalian. Nah, seperti ini. Ini kita lihat di sini ada jumlah dokumen yang dialokasikan ya. Ada 100 buah, ada yang 1000 dan sebagainya seperti itu. Nanti juga kita bisa lihat di sini proses pemberiannya misalkan dari untuk satu klinik ini kita ada klinik ABC misalkan dia dapat nomornya dari sekian sampai sekian seperti itu ya. Kita akan coba satu mekanisme bagaimana pemberian nomor buku gitu ya. Tadi kan sudah dialokasikan ya di BKK ya. Jadi di BKK itu nanti ada yang namanya stok dokumen hampir sama dari aplikasi lama gitu ya. Seperti ini. Untuk relokasi ke Paskes untuk pemberian kuotanya, kita akan coba klik tombol tambah di sini. Lalu kita akan berikan terhadap Paskes tujuan gitu ya. Ini Paskes tujuan misalkan klik ABC seperti ini. Lalu kita masukkan di sini. Ini kita bisa memilih stok dari nomor berapa ke nomor berapa yang akan dikirimkan ke kuotanya ke Paskes gitu ya. Ataupun dengan yang stok yang lama. Ini untuk yang stok lama itu ya Pak Budi ya. Untuk stok yang lama itu langsung terbaca seperti ini tampilannya. Jadi ada nomor dokumen awal digenerate langsung secara otomatis nanti karena kami tidak tahu ya untuk yang dokumen lama karena dokumen lama itu modelnya tidak dimasukkan nomornya gitu ya. Tapi untuk yang data baru yang memang sudah diberikan oleh teman-teman di eh, pusat gitu ya akan seperti ini bentuknya. Kita akan melihat tadi ada 10 ya, ada 10 dokumen yang digenerate ataupun diberikan ke BKK seperti ini. Nah, ini kita bisa nomor dokumen awalnya misalkan kita akan mengirimkan ke Paskes ini kuota sebanyak 9 penerbitan buku seperti ini misalkan ya, atau 9 layanan lah. Lalu kita simpan, ketika disimpan nanti ya seperti ini ya. Jumlahnya ada 1000 nomor dokumen awalnya kita akan gunakan misalkan di nomor sebanyak 20. Oke. Ya, Ibu Bapak sekalian nanti saya coba cek lagi Ibu Bapak. eh, tapi alurnya seperti ini ya Ibu Bapak sekalian. Jadi ketika disimpan nanti akan pindah ke kode dokumen awal dan dokumen akhir. Sebagai contoh,
seperti ini. Ini adalah contoh buku yang sudah kami eh, terbitkan ke Paskes ya, seperti ini. Nah, nanti akan seperti ini contohnya. Ketika disimpan akan pindah ke kanan, lalu kita klik simpan dan selesai. Maka nanti di Paskes tujuan itu akan menerima eh, kuota dokumen ya, kuota ICP Paskesnya. Jadi nanti di Paskes tujuan seperti ini akan menerima buku seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nanti cukup diterima saja oleh Paskes untuk mendapatkan buku ICP-nya seperti itu ya. Artinya itu nanti ada proses pengiriman dan diterima juga oleh Paskes seperti itu. Ini eh, secara data seperti ini ya. Nanti sambil saya cek juga itu yang ini supaya gampang, supaya cepat. Jadi nanti dari ICP-nya dari Paskes, klik kuota ICP Paskes, maka akan muncul seperti ini ya. Lalu statusnya baru, diklik si ininya, si centangnya, otomatis nanti dari sana akan ada proses. Ayo ngomong. Ini ada proses, selanjutnya ada proses untuk penerimaan dokumen dengan cukup klik saja tombol dokumen ini, lalu nanti akan masuk ke stoknya buku ICP di Pasca seperti itu ya, Ibu Bapak sekalian ya. Nah, seperti ini. Ini di kliniknya. Nah, seperti itu Ibu Bapak sekalian. Dari proses ini, apa ada yang ingin ditanyakan Ibu Bapak sekalian? Iya, silakan teman-teman jika ada yang ingin didiskusikan berkaitan dengan alur untuk proses relokasi ya, Pak Rizky ya, relokasi buku ICV dari BKK ke Paskes. Izin Pak Rizky. Siap. Izin Mas Rizky. Ya, silakan, silakan Pak. Jadi dari saya lihat itu dari prosesnya kan dari BKK ke Paskes. Nah, berarti buku ICV-nya tetap disimpan oleh BKK dan tidak boleh digunakan untuk Paskes lain. Siap, betul Pak Gita. Jadi kita sudah alokasikan misalkan dari 100 buku itu dari nomor 1 sampai 100 untuk klinik ABC misalkan. Maka nanti untuk klinik ABC ketika akan diterbitkan proses buku ICP-nya itu hanya bisa dipilih sesuai dengan alokasi nomor yang diberikan ke klinik ABC seperti itu. Jadi kita harus menyiapkan tempat dan lokasi tempat khusus untuk menyimpan buku ICV dari klinik-klinik yang mengajukan kuota ICV, buku ICV Betul. seperti itu ya. Betul, seperti itu, Pak. Tadi pengalokasian kan ada dilakukan pengalokasian ya untuk buku-bukunya. Seperti ini. Ya, seperti ini nanti ketika prosesnya. Contoh yang 1000 ini. Sorry, mohon maaf. Ini di. Nah, seperti ini. Misalkan untuk klinik ABC ini kita sudah ada penomoran misalkan dari Jet 02000 sampai 2099 seperti itu. Ya seperti itu Pak Gita. Jadi nanti di BKK memang harus melakukan proses penyortiran, misalkan berapa kuota yang akan diberikan ke ke Paskes dan dari nomor berapa ke nomor berapa seperti itu. Izin. Baik, terima kasih Pak Rizky. Mas Rizky, izin bertanya dari BKK Semarang. Halo? Silakan, Ya silakan. Iya, Kak.
mohon izin, apakah sudah ada mitigasinya apabila nanti suatu saat karena itu kan plottingan-plottingan buku ICV di Vaskes itu kan semuanya disimpan di di kantor ya, misalnya di kantor BKK. Nah, kalau misalnya nih petugasnya ternyata mencetaknya salah pakai menggunakan kuotanya Vaskes A, padahal yang minta Vaskes B. Nah, itu sudah ada mitigasinya atau belum ya, Mas Rizky? Oke, baik. Itu sudah ada proses validasinya nanti Bu di proses cetak itu. Jadi di pas saat di proses cetak itu si petugas ketika memasukkan nomor dokumen untuk paskes lain itu ditolak karena nanti sudah muncul eh range dokumen ini hanya dapat digunakan oleh paskes yang memang sudah dialokasikan di awal seperti itu Bu. Oh, iya, ya, baik-baik. Ya, ya, paham, paham. Makasih, Mas. Ya, Izin Mas Rizky. ya, silakan. Mas, dari proses realokasi yang Mas Rizky jelaskan, itu proses timbulnya billing bagaimana ya Mas? Baik. Untuk billing nanti adalah di proses selanjutnya Pak ya. Nanti saya coba jelaskan setelah proses ini bagaimana billing itu akan timbul gitu. Izin Mas Rizky satu lagi mungkin. Izin Mas. Ya, silakan. Untuk buku yang sekarang sudah ada di Vaskes, bagaimana perlakuannya Mas? Oke, untuk buku yang sudah di Paskes saat ini, Pak, jadi tetap digunakan sampai dihabiskan bukunya, Pak ya, untuk dengan aplikasi yang lama. Karena nanti ketika menggunakan fitur yang baru ini, itu sudah harus benar-benar menggunakan buku yang ada dicetak di BKK seperti itu, Pak. Jadi untuk buku-buku yang sudah ada di aplikasi lama gitu ya ataupun di Paskas yang lama itu dihabiskan dulu Pak menggunakan aplikasi Singkarkas yang lama seperti itu Pak. Baik, terima kasih Mas Rizky. Ya, baik Pak Budi, bisa kita lanjutkan ke proses Silakan bagaimana Pak, kita lanjut. pencetakan. Ya, Lanjut Pak. lanjut ya. Oke, baik, terima kasih. Oke, selanjutnya untuk proses pelayanan di Paskas setelah kita mendapat mendapat memberikan nomor buku gitu ya dan jumlah kuota itu ada proses pendaftaran akun dokter. Proses pendaftaran akun dokter ini harus dilakukan oleh teman-teman di Paskes. Nah, ini juga harus dinotifikasi ke teman-teman di Paskes yang akan menggunakan proses di aplikasi yang baru ya, untuk alur yang baru gitu ya. Jadi teman-teman di Paskas itu diharuskan mengisi daftar akun dokter untuk vaksinator ataupun si dokter yang akan melakukan penyuntikan seperti itu ya. Jadi nanti di aplikasi kliniknya itu diklik saja nama di profilnya lalu tambah dokter di sini ya. Seperti ini. Lalu disimpan. Otomatis nanti datanya masuk ke statusnya baru ya. Nanti teman-teman BKK itu cukup melakukan approval terkait data permohonan akun dokter. Jadi nanti teman-teman BKK bisa melihat dokter mana saja gitu ya yang akan melakukan proses approval di Paskes. Juga ada file SIP, tanggal kadaluarsa dan segala macam seperti itu. Jadi klik saja yang ini, lalu disetujui dan tanggal berlakunya sampai kapan untuk dokter bisa melakukan proses approval terkait layanan di Paskes seperti itu ya. Lalu disimpan. Setelah disimpan nanti dokter akan menerima email. Itu adalah emailnya terkait dengan akun yang akan digunakan oleh dokter. Nanti emailnya seperti ini ya Bu Bapak sekalian. Nah, seperti ini ya. Oke, ini adalah proses yang kami harap disampaikan kepada paskes-paskes
bagaimana tata cara untuk penggunaan data akun dokter untuk proses verifikasi eICP ataupun ICP buku fisik gitu ya. Nanti setiap penerbitan eICP juga harus di-approval oleh dokter seperti itu Bapak sekalian ya. Nanti data dokternya akan tercatat di dalam buku ICP dan eICP seperti itu. Oke, silakan ada pertanyaan Bapak sekalian sebelum saya lanjutkan. Mas Rizky, Iya, silakan. Bu Rida, BKK Makassar. Rida, ya. Coba harus Jadi Iya, gini, dokter. misalnya kan di Paskes A ada 2 dokternya. Jadi semuanya itu ya, Didaftarkan. dimasukkan ya, Betul, betul, didaftarkan. betul, Oh, ya, betul. oke. Oke, makasih Mas. Itu Ya, aja. siap, Dok. Oke, selanjutnya nanti setelah proses ini selesai, maka Paskes itu memiliki akun dokter gitu ya, seperti itu ya. Nah, nanti akan proses baru kita masuk pelayanan penerbitan buku ICP di Paskes. Nah, ini sedikit saya sampaikan bagaimana alur ini berjalan. Pertama, admin Paskes itu mencatat data pasien pada menu layanan penerbitan ICP fisik baru ya. Jadi nanti ada penerbitannya seperti ini ya. Lalu disimpan oleh Paskes. Ketika disimpan nanti akan ada billing otomatis yang harus dibayar oleh pasien. Lalu nanti ada list data dan di-approval oleh dokter Paskes. Jadi Paskes itu nanti dokternya akan melakukan approval. Setelah di-approval, nanti pasien akan mendapatkan billing yang dikirimkan pada email ataupun dicetak langsung di Paskes seperti itu ya. Nah, ini billing ini yang harus dibayar. Jika sudah dibayar, nanti akan ada proses verifikasi data dari admin Paskes sebelum dilakukan pengiriman data ke teman-teman di BKK. Jadi nanti teman-teman BKK harusnya menerima data yang sudah clear gitu ya, tidak banyak perubahan datanya gitu ya, tidak ada kesalahan, typo atau apapun gitu ya. Nanti kita coba perlihatkan bagaimana proses verifikasi dan pengiriman datanya. Lalu selanjutnya BKK akan melakukan penerimaan data yang sudah bersih dari Paskes gitu ya. Untuk selanjutnya di-approval di permohonan Paskesnya, dicetak lalu dikirimkan ICP-nya ke Paskes gitu ya. Nanti ada proses pengirimannya. Dari proses pengiriman nanti ada penerimaan buku ICP fisik dari BKK. Seperti itu misalkan ada 1.000, ada 500 dikirimkan nanti ke admin Paskes. Dari admin Paskes ini selanjutnya ada penyerahan buku ICP fisik ke pasien. Jadi ini rangkaian harus diselesaikan oleh Paskes gitu ya. Nanti secara data akan terkirim ke Paskes. Paskes juga harus melakukan penyerahan buku ke pasien sehingga ke tracking nanti ya penerima bukunya seperti ini. Jadi ini adalah untuk penerbitan buku ICP baru di Paskes. Kalau untuk pengesahan yang sudah memiliki buku itu tetap menggunakan alur yang lama yaitu pencarian buku lalu dilakukan pengesahan seperti itu ya. Karena untuk pencetakan buku lama itu bisa dilakukan di Paskes seperti itu ya Ibu Bapak sekalian ya. Karena bukunya bukan buku baru. Oke, secara alur seperti ini. Ada pertanyaan sebelum saya memperlihatkan ke dalam bentuk aplikasinya? Oke, jika tidak ada saya lanjutkan. Prosesnya akan seperti ini, Bu Bapak sekalian. Ini loginnya adalah login petugas administrasi di Paskes ya, Klinik ABC, usaha rumah sakit. Jadi nanti ada beberapa alur yang layanan eICP dan penerbitan ICP fisik baru dan pengesahan buku lama. Untuk ICP Paskas ini menggunakan yang kuota yang lama yang saat ini berjalan, tapi bedanya nanti ada proses approval dari dokter gitu ya, approval dari dokter di Paskas seperti itu. Lalu ada layanan penerbitan ICP fisik baru dan pengesahan buku lama. Lalu ada daftar cetak data pengesahan legalisasi vaksin di buku lama oleh Paskes. Ini untuk cetak yang tidak bukan penerbitan buku baru ya, tapi cetak untuk legalisasi vaksin gitu ya. Terus juga ada monitoring untuk si petugas untuk mengetahui data mana saja yang sudah di-approve atau tidak. Lalu ada daftar data perlu publikasi dan dikirim ke BKK. Nah, ini untuk permintaan buku-buku yang minta dicetak ke BKK. Lalu ada penerimaan ICP fisik dari BKK jika
bukunya sudah diterima dari BKK, lalu penyerahan ICP fisik ke pasien. Kita akan coba di layanan penerbitan ICP fisik baru dan pengesahan buku lama ya Ibu Bapak sekalian. Alurnya akan seperti ini. Ini kuota buku ICP sebanyak 1097 buku ya. Tadi kita sudah alokasikan ada sebanyak 1097 buku. Itu bisa dilihat oleh si Paskesnya seperti ini. Ini sih yang sudah dialokasikan ya. Sebanyak 1100 dan udah ada beberapa yang dipakai ya. Oke, nanti kita tambahkan untuk view-nya. Lalu selanjutnya si Paskas itu nanti akan melakukan proses pemerintah buku baru ya seperti ini. Seperti ini. Lalu tambahkan data vaksin seperti ini ya untuk konjugat. Di sini juga nanti akan distempelnya itu ada nama BKK-nya, lalu kliniknya ya, nama BKK pengampunya dan klinik yang menerbitkan. Lalu nanti di belakang setelah ditandatangan dokter akan ada nama dokternya di belakang. Jadi nanti sudah terhierarki ya. Misalkan BKK diterbitkan oleh dokter itu berpraktek di klinik ABC di bawah BKK Garut seperti itu ya hierarkinya ya. Lalu disimpan seperti ini. Setelah disimpan, nanti pengalokasian kuota bukunya akan berkurang ya untuk layanannya seperti itu. Lalu disimpan. Proses penyimpanan ini nanti akan masuk ke dalam data yang perlu untuk diverifikasi oleh dokter ya seperti ini. Monitoring, kita lihat dulu monitoringnya kan seperti ini. Permohonan baru tadi datanya ada yang permohonan baru seperti ini. Oh ini untuk yang sorry pengesahannya kalau yang ini. Jadi nanti akan masuk ke akun dokter. Nah juga nanti di sini dari teman-teman BKK itu bisa melihat ataupun si Paskas juga bisa melihat seperti ini ya penerbitan baru. Ini ada kode billingnya seperti ini. Nah inilah kode billing yang nanti harus dibayar oleh si pasien ya seperti itu ya. Ini seperti ini. Nah, sebelum ke sana itu nanti alur yang kita buat itu ada proses approval dari dokter pasca seperti ini. Approvalnya itu dilakukan oleh dokter di akun dokter yang sudah memiliki akun tadi ya. Seperti ini. Ini dokter ya. Di dokter hanya ada persetujuan ICP saja. Oke, sudah habis. Jadi nanti di dokter ada menu persetujuan ICP seperti ini, Bu Bapak sekalian.
Nah, ini adalah permohonan baru dari Markus Diana yang tadi ya. Kalau misalkan ada 100 data, nanti akan muncul 100 data, cukup centang datanya semua, maka 100 data itu tercentang lalu disetujui ya. Setujui artinya disetujui untuk dilakukan proses pencetakan seperti itu. Nah, nanti bisa dilihat juga oleh dokternya. Seperti ini, data detailnya apakah sudah sesuai atau belum, seperti itu ya. Jika belum, nanti akan ada proses editing sebelum proses pengiriman ke BKK seperti itu ya. Contohnya seperti ini, kita centang saja, lalu kita setujui. Setelah disetujui, nanti akan masuk ke proses verifikasi terakhir dari Paskes untuk dilakukan pengiriman ke BKK. Seperti ini Bapak sekalian ya. Nah ini akan seperti ini nanti eh kode billingnya yang harus dibayar oleh si pasien dengan nomor kode billing seperti itu. Lalu ada cek status pembayaran untuk melihat apakah sudah dikirimkan atau sudah dibayar atau belum. Nanti untuk data pengirimannya, jika sudah bayar bisa dilakukan pengiriman ke BKK. Tapi jika belum, ini nanti tombolnya tidak akan berganti ya. Sebagai contoh, ini juga ada proses ubah data kalau misalkan memang ada yang kurang pas gitu ya. Ini sebagai contoh izin. Oke, kita coba lihat. Oh, mohon maaf, salah database. Oke. Ya, ini ketika belum bayar seperti ini ya, Bu Bapak sekalian ya. Tapi ketika pasien sudah melakukan pembayaran, nanti tombolnya akan seperti ini ya, prosesnya gitu ya. Ini statusnya sudah bayar. Lalu dari Paskes akan finalisasi permohonan ke BKK. Nah, ini juga Paskes juga harus proses cleansing data sebelum kirim ke BKK. Tujuannya adalah supaya teman-teman di BKK tidak usah melakukan proses cleansing data lagi. Artinya teman-teman BKK cukup approve dan cetak saja seperti itu. Walaupun memang di BKK masih bisa melakukan proses editing gitu ya. Jadi data-data yang dikirimkan ke BKK itu sudah harus bersih gitu ya, Ibu Bapak sekalian. Nah, ini adalah concernnya gitu ya. Kalau masih datanya belum sesuai, itu cukup batal saja. Lalu ada proses ubah data di sebelah sini ya. Nah, kita anggap sudah selesai saja datanya. Lalu lanjutkan. Lalu nanti akan status permohonannya adalah butuh persetujuan BKK. Jadi nanti juga dari teman-teman Paskas juga bisa melihat nih data apa saja yang masih ada di BKK dan belum diterbitkan. Itu adalah proses dari Paskesnya. Selanjutnya ini mungkin Paskes atau teman-teman di BKK juga harus mengetahui bagaimana proses untuk penerbitan buku ICP di BKK seperti itu ya. Nah, ini akun di BKK. Nanti di CP BKK itu ada menu approval permohonan cetak buku dari Paskes seperti itu ya, Bu Bapak sekalian ya. Nah, ini data yang sudah dikirimkan dari BKK. Lalu juga kita ada filter gitu ya. Mana yang sudah dikirimkan, mana yang terima, mana yang disetujui BKK. Nanti BKK cukup sini aja Ibu Bapak sekalian ya. Diklik saja di sini. Maka stok buku yang muncul di BKK adalah stok buku yang sudah dialokasikan oleh BKK untuk paskes tersebut ya. Untuk klinik ABC tadi, klinik ABC kita kasih dua nomor 001X 001 sampai 1000 dan stok yang jet gitu ya.
Jadi kalau misalkan ada stok yang lain yang diberikan ke eh, paskes yang lain itu tidak akan muncul di sini ya. Ini adalah stok pengalokasian khusus untuk paskes di awal oleh BKK seperti itu ya. Lalu juga nanti bisa dicari di sini. Mau kalau di filter juga bisa seperti ini ya Ibu Bapak sekalian ya. Tapi yang jelas untuk pengalokasian untuk klinik ABC itu hanya dua tadi, yaitu stok yang X00 sampai dengan Z00 ini. Jadi untuk tidak akan tercampur antara stok di BKK untuk klinik tertentu ya. Jadi setiap paskes itu sudah mendapatkan apa lokasi nomor dokumen masing-masing seperti itu ya. Contoh nanti akan kita masukkan misalkan contoh data dari alokasi nomor buku yang jet gitu ya. Lalu tinggal kita verifikasi saja. Oke, nah ini juga ada verifikasi seperti ini ya. Kalau kita verifikasi, ketika diverifikasi itu nanti datanya akan tersimpan seperti ini ya. Pemain ITP berhasil diverifikasi, lalu nanti datanya akan masuk ke proses pengiriman buku atau ICP yang telah dicetak, sorry, akan masuk ke menu pelayanan. Lalu di sini kita akan melihat buku mana saja yang akan dicetak di filter disetujui BKK seperti ini ya. Nah, seperti ini. Lalu lakukan pencetakan. Ini kita ada cetak, ada ubah data jika memang datanya kurang sesuai gitu ya. Ada ganti buku jika pada proses pencetakan ternyata bukunya rusak gitu. Kita bisa lakukan penggantian buku seperti ini. Ya, seperti itu Ibu Bapak sekalian. Untuk proses cetaknya itu sama dengan aplikasi yang lama ya, tinggal dicetak saja seperti itu. Nah, jika sudah dilakukan pencetakan, maka selanjutnya ada pengiriman buku ICP yang telah dicetak ke Paskes. Jadi nanti dari Paskes akan diberikan notifikasi pengiriman buku yang telah dicetak dari BKK ke Paskes. Seperti ini contohnya. Ini BKK Garut kita ke klinik ABC ya, karena tadi pasiennya di klinik ABC ya. Seperti ini misalkan. Setelah itu nanti kita akan pilih mana buku yang akan dikirimkan ke BKK, ke Paskes. Nah, seperti ini. Misalkan ada 100 data, maka diklik mana saja yang akan dikirimkan gitu ya. Nanti kita juga akan sediakan proses centang sekaligus ya, supaya langsung dikirim gitu ya. Tapi kita juga bisa kirim sebagian seperti ini misalkan, atau kita kirim sekaligus. Nah, data-data yang masuk ke sini adalah data-data yang memang sudah melakukan proses verifikasi di awal tadi ya oleh petugas. Lalu di sini simpan dan selesai. Ketika simpan dan selesai, maka nanti akan masuk ke notifikasi kepada teman-teman di Paskes. Nah, nanti kita juga bisa scrolling di sini mana saja yang sudah dikirim ya. Ini yang sudah diterima ya oleh Paskesnya ya. Kalau ini untuk yang sudah dikirim itu nanti akan ada statusnya seperti ini. Nah, nanti dari Paskes akan melakukan penerimaan buku seperti ini. Nah, seperti ini. Ini adalah buku yang telah dikirim oleh BKK di tanggal sekian ya. Jadi nanti si Paskes ketika sudah menerima buku di kantornya gitu ya, di tempat layanannya itu cukup centang saja dan verifikasi gitu ya, bahwa dia sudah menerima bukunya gitu ya.
seperti ini. Disimpan, maka bukunya itu sudah diterima oleh Paskes untuk diserahkan kepada pasien seperti itu ya. Nah, untuk penyerahan ICP-PC ke pasiennya itu Paskes cukup dengan klik saja seperti ini. Tanggal penyerahannya misalkan. Maka prosesnya sudah selesai, Bu Bapak sekalian. Jadi itu adalah rangkaian proses dari proses pencetakan buku ICP, dari permintaan kuota layanan, pelayanan di Paskes, lalu dibayar oleh pasien, terus dia approval, setelah dia approval nanti dikirimkan ke BKK, dari BKK akan dilakukan proses verifikasi, lalu pemberian nomor, lalu dicetak, setelah itu dikirimkan ke Paskes, Paskes menerima, lalu penyerahan ke pasien seperti itu. Itu adalah rangkaiannya, Ibu Bapak sekalian, untuk proses dengan alur yang baru untuk dilayanan di Paskes dan di BKK. Demikian mungkin Pak Budi, izin silakan jika ada akan ditanyakan. Ya, terima kasih Pak Rizky yang sudah memberikan penjelasan teknis langsung melalui aplikasi SIMKarkes, tahapan-tahapan yang berkaitan dengan pelayanan vaksinasi, mulai dari tadi sudah disampaikan Pak Rizky, mulai dari pengalokasian, permohonan kuota, pengiriman kuota, sampai dengan pelayanan, pembayaran PNBP, verifikasi oleh BKK, sampai dengan penerbitan buku dan pengiriman kembali kepada petugas, kepada Paskes. Jadi Bapak Ibu sekalian, sepertinya cukup panjang ya, cukup panjang memang tadi alurnya, artinya banyak hal yang update yang sudah kita lakukan, dan ini tentu saja juga membutuhkan sosialisasi kepada teman-teman Paskes oleh BKK pengampu masing-masing. Namun hal ini memang tidak bisa dihindari ya. Kami berusaha meminimalisir proses supaya tidak berpanjang lebar, tetapi hal ini terpaksa kita lakukan dalam rangka tadi yang disampaikan oleh Pak Katim di awal adalah dalam rangka untuk memastikan pelayanan bisa berjalan baik dari aspek security dan aspek pencatatan dan pelaporan. Hal krusial yang tadi juga saya garis bawahi adalah soal approve oleh dokter klinik. Hal ini untuk mengatasi isu-isu atau kejadian yang mengatakan bahwa dokter klinik tidak mengetahui penerbitan buku yang dilakukan di Vaskesnya. Itu alasan yang biasa kami dengar apabila ditemukan kasus baik itu penerbitan palsu ataupun hal lain yang tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi dokternya biasanya mengelak, itu kami tidak tahu, itu dilakukan oleh orang lain, bukan saya. Sehingga dengan metode ini, maka dokter yang tercatat, yang sudah tercatat, tidak bisa mengatakan bahwa dia tidak mengetahui pelayanan yang diberikan, karena harus melalui proses approve oleh yang bersangkutan. Ya, itu mungkin yang hal-hal yang bisa telah disampaikan. Untuk selanjutnya tentu sesi diskusi kami buka, kami urut sesuai yang mengangkat tangan. Bisa dimulai dari Ibu Nurul Falah, kami persilahkan. Assalamualaikum, terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya dari BKK kelas 1 Banda Aceh ingin bertanya Pak, untuk penerbitan ICV ini, peran BKK ini dikhususkan untuk yang induk aja atau di Wilker juga terlibat gitu Pak? Mungkin itu satu. Terus ini mau menghabiskan buku fisik saja ya, nanti ke Vaskes apa keberlanjutannya apakah akan diberikan ICV juga atau tetap buku fisik aja? Terima kasih Pak. Ya, untuk pelayanan vaksinasi, sebagaimana kebijakan yang sudah disampaikan pada kesempatan-kesempatan sebelumnya, bahwa ke depan pelayanan vaksinasi dalam rangka penerbitan buku ICV itu kan hanya dilakukan bagi pelaku perjalanan yang non Arab Saudi.
Artinya untuk pelaku-pelaku perjalanan yang memerlukan seperti ABK dan lain sebagainya, yang memerlukan buku fisik ICV. Nah, dikarenakan juga kita di pusat sudah membatasi penyediaan buku fisik ICV, maka mekanisme ini kita terapkan. Artinya buku fisik didistribusikan oleh pusat kepada BKK untuk selanjutnya secara kuota akan diberikan kepada masing-masing Vaskes yang mengajukan. Jadi nanti BKK pengampu silahkan untuk melakukan assessment pengajuan berapa yang di-approve dari pengajuan yang dilakukan oleh BKK. Artinya buku ICV ini hanya akan diterbitkan bagi pelaku perjalanan yang memang membutuhkan buku secara fisik, tetapi teknisnya bukunya tetap disimpan oleh BKK. Itu yang kedua kali pertanyaan Ibu ya. Kalau yang pertama tadi, apakah pelayanan untuk hanya untuk induk saja? Saya rasa sebagaimana pelayanan vaksinasi yang memang juga bisa dilakukan oleh Wilker yang memang sudah memungkinkan, ini juga bisa dilakukan di Wilker, Ibu. Baik, terima kasih Pak. Ya, silakan selanjutnya Pak Nur Wahid. Mohon izin Pak Budi, kami dari BKK Pangkal Pinang ingin bertanya. Ada beberapa pertanyaan Pak Budi. Yang pertama, untuk billing yang dibayarkan tadi kan billing perorangan. Nah, itu billing yang dibayarkan berdasarkan harga ICV atau berdasarkan akumulatif dari klinik Pak Budi? Itu yang pertama. Berikutnya, untuk penerbitan dan edit data tadi yang telah dikirimkan oleh Vaskes, apakah itu bisa menggunakan akun petugas vaksinasi internasional atau harus menggunakan akun admin dari BKK? Terus berikutnya Pak Budi, untuk terkait update ini, kira-kira berlaku mulai dari pertanggal berapa Pak Budi? Demikian Pak Budi. Ya, baik. Terima kasih Pak Nur Wahid. Ada 3 pertanyaan tadi kami mencatatnya ya. Pertama, perihal apa tadi pembayaran PNBP ya. Pembayaran PNBP ini apa, nominalnya apa? Jadi sebagaimana yang tadi sudah kami sampaikan, saat ini kan penerbitan buku hanya bisa dilakukan oleh BKK sesuai dengan surat edaran terakhir yang disampaikan oleh Direktur SKK. Jadi penerbitan buku itu hanya dilakukan oleh BKK, kecuali yang saat ini memang bukunya sudah terlanjur terdistribusi ke Vaskes. Silakan dihabiskan terlebih dahulu. Setelah mereka stoknya habis di masing-masing Vaskes, maka untuk pengajuan berikutnya tidak lagi diberikan dalam bentuk fisik, tetapi diberikan dalam bentuk kuota. Mengenai yang pembayaran yang dilakukan tadi itu adalah hanya untuk bukunya saja, karena pelayanannya itu dilakukan di Vaskes masing-masing. Jadi PNBP yang dibayarkan melalui aplikasi tadi hanya untuk bukunya saja. Itu yang pertama. Kemudian untuk akun edit mungkin nanti Pak Rizky bisa membantu menjelaskan. Seharusnya untuk edit ini tidak harus bisa dilakukan. Saya pikir hanya bisa dilakukan oleh petugas penerbit vaksinasi ya Pak Rizky. Tapi nanti mohon Pak Rizky memberikan penjelasan tambahan. Untuk masa berlaku seharusnya kita mengikuti surat edaran yang sudah diterbitkan Pak Nur Wahid. Jadi saya lupa tanggalnya, tetapi kurang lebih sekitar sebulan yang lalu surat edarannya sudah keluar. Artinya memang berlaku terhitung mulai surat itu terbit seharusnya. Tetapi memang karena teknisnya kita baru bisa siapkan sekarang, maka segera setelah sosialisasi hari ini, hal tersebut, tahapan-tahapan tadi seharusnya sudah mulai berlaku. Tapi nanti kita coba minta pandangan di akhir, kalau ada nanti Pak Mirza, Pak Katim, saya akan ingatkan kembali untuk memberikan arahan terkait hal tersebut. Untuk pertanyaan kedua, kami berikan kesempatan Pak Rizky untuk memberikan penjelasan. Baik, Pak. Untuk proses edit sebenarnya Pak, pertama dari klinik itu harus melakukan cleansing data dahulu ya Pak ya.
Artinya karena kan data-data KTP, data dasarnya itu ada di Paskes. Jadi si Paskes itu harus melakukan proses ketika akan mengirimkan data itu harus tadi dikatakan bahwa sebentar saya coba perlihatkan. Oke, seperti ini contoh. Jadi ketika akan dilakukan proses pengiriman seperti ini ya, ada tombol ini ya. Ketika sudah dibayar, ini kan belum dibayar ya. Ketika sudah dibayar nanti tombolnya akan berganti seperti ini. Ketika diklik itu kita ada info concern seperti ini, Bapak sekalian. Info concern, lalu data pemohonnya kita keluarkan lagi untuk dicek sekali lagi oleh petugas administrasi sebelum dikirimkan ke BKK. Namun apabila memang datanya ini belum sesuai, maka cukup dibatalkan lalu dilakukan edit lagi sebelum nanti dikirimkan ke BKK seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah ketika sudah sampai ke BKK, apakah bisa diedit lagi? Nah, yang jadi pertanyaan adalah data dasarnya kan ada di Paskes ya, Ibu Bapak sekalian. Kalau memang ada kesalahan, nanti bisa dilakukan pengeditan juga oleh teman-teman di BKK dengan cara Paskes menghubungi mungkin ke teman-teman BKK gitu bahwa ada kesalahan data. Lalu saat ini kami belum mengakomodir proses untuk catatan KTP ataupun data-data seperti data-data dokter yang seperti surat apa ya Pak seperti itu ya seperti surat yang menyatakan bahwa ini juga divaksin gitu ya dengan data itu gitu ya. Nah, nanti kita coba untuk akomodasi itu. Jadi ketika dikirimkan itu sudah ada juga diupload untuk data pernyataan bahwa sudah vaksin dengan data-datanya gitu. Jadi bisa di cross check ulang lagi. Tapi seharusnya di proses awal ini teman-teman dari Paskas itu sudah kita berikan kesempatan untuk cleansing data sebelum dikirim ke BKK. Hal ini sangat penting supaya di BKK tidak salah melakukan pencetakan data buku seperti itu, Bapak sekalian. Seperti itu mungkin Pak, jawabannya Pak. Baik, terima kasih Pak Rizky. Jadi pada intinya data harusnya sudah clear di Paskes karena kan pelayanan sesungguhnya hanya pelayanan dilakukan di Paskes. BKK hanya menerbitkan buku. Namun begitu Pak Rizky tetap kita fasilitasi nanti ya di aplikasi agar apabila ada hal-hal tertentu yang menyebabkan harus ada proses editing data ya tetap difasilitasi, bisa difasilitasi di sisi aplikasi bagi petugas BKK. Tapi mungkin petugas BKK-nya nanti kita pikirkan ya, karena apakah siapa yang ditunjuk, apakah admin, apakah petugas, apakah seluruh akun yang berkaitan dengan vaksinasi boleh mengedit, nanti kita diskusikan. Tetapi pada prinsipnya data itu harusnya sudah clear di Vaskes. Demikian. Cukup ya Ibu. Kami lanjutkan dengan Pak Triadi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Budi atas kesempatannya. Izin, saya Triadi dari BKK Bandung. Mau mempertanyakan perihal surat edaran, Pak. Yang pertama dari surat edaran tentang penerbitan buku ICV. Di sini kan dijelaskan bahwa penerbitan hanya boleh dilakukan oleh BKK. Nah, arti penerbitan ini, Pak, apakah boleh diartikan seperti ini, Pak? Misalkan dari BKK hanya terbit berupa alokasi berdasarkan jumlah permohonan dan pencantuman nomor ICV. Nah, jika boleh diartikan seperti itu, Pak, jadi saya mau usul untuk proses cetaknya hanya dilakukan di Vaskes saja, Pak, izin. Jadi di kami hanya menerbitkan berupa pengalokasian buku dan pencantuman nomor buku ICV. Jadi ini meminimalisir kesalahan-kesalahan cetak yang dilakukan oleh teman-teman di BKK, Pak. Karena meskipun data sudah valid, sudah oke, bisa jadi proses cetak buku itu bisa salah, Pak, dari apa human errornya atau hal-hal lainnya. Itu mungkin Pak Budi. Terima Ya, kasih. Pak Triadi. Jadi kita pun juga sama ya, kita mengacunya kepada surat edaran yang sudah diterbitkan. Jadi kalau pemahaman kami isi surat edaran itu artinya
penerbitan buku hanya dilakukan oleh BKK. Jadi kalau seperti tadi Patria diusulkan, itu sama artinya penerbitan bukunya dilakukan oleh Vaskes. Artinya kan dicetak tadi kan, dicetak oleh Vaskes. Jadi saat ini kami mengikuti surat edaran yang sudah ditetapkan. Penerbitan tetap dilakukan oleh BKK, tentu dengan konsekuensi tadi ya. Artinya ada kemungkinan pada saat cetak salah ambil buku, misalkan salah nomor ya, misalkan seperti itu kan, atau bukunya atau pada saat print tidak pas, tidak sesuai, sehingga ada kemungkinan menjadi catatan buku rusak dan lain sebagainya ya. Nah, itu memang situasi yang sepertinya berpotensi juga untuk terjadi, memang betul. Tapi untuk saat ini regulasinya demikian Pak Triadi. Baik Pak, siap Atur Nuhun. Ya, jika ingin disampaikan lebih lanjut, silakan saja, mungkin melalui forum pimpinan ya, usul-usul demikian, karena berkaitan dengan kebijakan Pak Triadi. Terima kasih. Silakan, tidak ada lagi yang raise hand dari 182 orang ini. Cuma 3 orang yang raise hand, berarti sudah cukup jelas. Begitu Bapak Ibu. Ya, Pak Rizky nanti bisa ini sudah ada buku panduannya belum ya Pak Rizky? Iya Pak, ini buku panduannya tadi saya share di komen Pak. Baik, baik. Jadi buku panduan sementara lah itulah ya, baik ya. Bisa sementara, teman-teman bisa mengacu ke file yang di-share oleh Pak Rizky tadi untuk mempelajari sepintas. Kalau untuk mencoba bisa Pak Rizky, barangkali Untuk mencoba nanti saya minta di grup admin ya Pak ya, masing-masing masing-masing user ya Pak ya, nanti dikirimkan ke saya. Nanti kita akan coba berikan masing-masing itu satu Paskes untuk mencoba seperti itu Pak. Iya, Karena ada artinya kan OTP juga sih, ya, oke, Pak. ya, karena kan teman-teman BKK tentu harus jauh lebih paham terlebih dahulu sebelum mereka mensosialisasikan ke Paskesnya. Jadi sebaiknya memang diberikan kesempatan kepada teman-teman BKK untuk memahami lebih lanjut, tentu saja dengan mencoba ya. Barangkali di menu di aplikasi versi dev atau di sini Pak Rizky nanti silakan Di dikomunikasikan. dev sih Pak. Oke, Di nanti dev, ya. nanti saya sampaikan juga nanti di grup admin ini untuk alokasi untuk aplikasinya ya Pak ya, yang di dev ini. Oh ya baik, di versi development ya untuk latihan. Nanti untuk akun Vaskesnya silakan berkomunikasi langsung di grup admin untuk disiapkan oleh Pak Rizky dan tim untuk mencoba. Izin Pak Budi, ya boleh silakan. bertanya lagi ya. Itu nanti kalau misalnya kan tadi alurnya berarti dari Vaskes menginput sampai ke nama dokternya. Artinya nama dokter yang tertera di ICV yang tercetak itu adalah nama dokter yang ada di Vaskes. Betul? Ya, betul Bu, seperti itu Bu. Kemudian nanti apakah setelah kita kembalikan ke Vaskes itu bukunya nanti dokter tetap harus tanda tangan manual di situ sesuai PMK atau bagaimana? Ya, saat ini memang untuk buku fisik ya berbeda dengan e-ICV ya yang sudah digital. Untuk buku fisik memang bentuknya masih tanda tangan dan stempel manual ya Ibu. Ya itu memang harus begitu karena bukunya masih buku fisik ya. Jadi bukunya belum bisa di versi digitalkan. Atau bagaimana Pak Rizky? Memungkinkan nggak untuk digital untuk buku fisiknya Pak Rizky? Iya Pak, ini kan sebenarnya untuk buku fisik harus dicetak di ini apa ya, di buku ya. Emang dicetak di buku, mungkin itu yang stempel kalau memang harus distempel. Saya juga kurang paham untuk regulasinya Pak, apakah akan distempel atau tanda tangan digital ya, ada BSRE seperti itu ya, yang langsung dicetak di dalam buku ICP-nya gitu Pak. Karena sepengetahuan saya untuk dokter itu belum ada semacam regulasi untuk penerbitan dokumen tanda tangan digitalnya di BSSR-nya seperti itu Pak. Izin Pak. Baik, paham. Saya lupa. Jadi kalau untuk dokter di Vaskes memang kan belum ada NIP-nya ya, karena kan untuk yang bisa tanda tangan digital itu yang sementara ini ASN ya, kemarin arahan dari Pusdatin demikian. Tapi kalau secara teknis sebetulnya
jika dari Pusdatin berkaitan dengan BSRE tanda tangan digitalnya itu diakomodir, secara teknis sebetulnya bisa itu tanda tangan digitalnya. Tetapi memang kalau di panduan WHO-nya itu untuk buku itu ditandatangan dan stempel basah. Jadi sementara kita mengikuti arahan yang berlaku dulu, Ibu, tetap tanda tangan dan stempel basah. Demikian. Artinya buku ICV dari BKK harus kembali ke Vaskes dulu untuk distempel basah Vaskes sama tanda tangan dokter yang sebagai vaksinatornya gitu nggih Pak Budi? Nampaknya ya begitu Bu, karena memang harus tanda tangan dan stempel ya. Jadi memang jadinya bolak-balik ya. Iya. Iya, baik. Kami juga baru terpikir nih. Baik, Ya, tapi memang baik. atau ada saran Ibu bagaimana biar bisa kita akomodir ini kalau pendapat Ibu? Kalau misalnya memang untuk mempersingkat ya itu setiap dokter vaksinator nanti difasilitasi untuk BSRE. Jadi memang yang tertera di ICV itu tanda tangan yang di situ adalah tanda tangan elektronik dokter yang vaksinasi. Artinya kalau misalnya terjadi pemalsuan di situ yang bertanggung jawab adalah dokter vaksinatornya karena kan vaksinasi dilakukan murni di Vaskes yang kita tidak tahu apakah itu vaksin sudah betul-betul masuk ke si pasien atau enggak. Kita kan tinggal hanya mencetak saja. Kalau yang di ICV ternyata yang tanda tangan harus dokter BKK ya sama aja kita yang tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan oleh dokter vaksinator lain. Ya, baik. Atau begini Pak Rizky, bisa nggak kalau tanda tangan dokter Vaskesnya itu scan begitu Pak Rizky by aplikasi? Tanda tangan di-upload seperti itu, di-scan, kemudian nanti begitu di-print otomatis menempel di buku ICV. Bagaimana Pak Rizky? Siap. Bisa Pak seperti itu Pak. Nanti bentuknya mungkin bukan nama seperti ini ya Pak ya, tapi bentuknya tanda tangan dokter ya. Di official stamp of the administering centernya gitu ya. Baik, jadi prinsipnya kalau misalkan ini baru pemikiran ya teman-teman ya, belum ini ya. Nanti kita diskusikan dan minta arahan pimpinan. Jadi misalkan ini dalam bentuk scan tanda tangan, bisa ya Pak Rizky ya? Bisa Pak, seperti itu Pak, memungkinkan. Baik. Jadi ya nanti kita minta arahan nih kayaknya nih, karena kalau harus tanda tangan itu bolak-balik jadinya. Jadi setelah ke BKK harus balik lagi ke Vaskes untuk ditandatangani. Itu sepertinya tidak efektif. Jadi pendapat saya sementara ya teman-teman yang usulan itu dia disiasati dengan scan tanda tangan begitu. Jadi apa namanya tuh kalau tanda tangan tuh sampel ya, sampel tanda tangan ya. Spesimen Pak. Ya, spesimen tanda tangannya juga diupload berarti Pak Rizky, nanti diakomodir di aplikasi gitu. Spesimen tanda tangannya difasilitasi sehingga pada saat teman-teman BKK melakukan print out otomatis sudah ada tanda tangan. Jadi teman-teman BKK tinggal memberikan stempel dan stempel saja gitu. Sementara begitu Ibu, saya belum bisa memastikan, harus nanti kita minta arahan lebih lanjut untuk hal ini. Terima kasih Ibu. Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Budi. Bu Risna, kami persilakan. Ya Pak Budi, makasih. Nyambung sama yang tadi Pak Budi, mungkin sebetulnya kalau memang kita polanya adalah legalisasi, berarti ya yang tanda tangan BKK. Jadi nanti dibuat supaya nama dokternya bisa diedit. Itu kalau kita pakai polanya legalisasi. Jadi jamaah juga nggak bolak-balik gitu. Jadi yang tanda tangan dan stempel basah itu, cuman memang di aplikasi harus ada tracknya bahwa ini yang nyuntik vaksinator dari dari klinik Vaskes binaan gitu. Tapi yang legalisasi kita. Jadi ada mungkin nanti saya nggak tahu ini usulan aja. Jadi biar kelihatan tracknya. Jadi bahwa kelihatan kalau khusus yang memang modelannya bukunya terbit di kita, vaksinnya di sana, itu menunya harus ada menyuntik, baru pengesahan. Tapi itu di aplikasinya, bukan di bukunya. Nanti ketika cetak bukunya, itu kalau saya sih Pak, kalau yang namanya data digital, bagusnya sih semuanya BSRE. Jadi kayak tadi kayaknya nggak
pantas aja gitu kalau kita nyeken tanda tangan baru tempel kayak kita nganu aja gitu kan. Sementara kita sekarang sudah modelannya untuk Sri Kandi aja semua sudah tanda tangannya barcode semua gitu. Mungkin bisa. Dan ini sebenarnya salah satu kalau kalau menurut ini kami pernah diskusi juga, salah satu cara kenapa dokumen kapal itu sekarang jarang dipalsu karena ada pengesahan dari yang berwenang. Sama gitu, buku juga seperti itu. Kalau misalnya buku ini ditempel pakai scan tanda tangan, itu masih bisa dipalsu. Gitu maksudnya waktu nanti keluar buku palsu dengan scan tanda tangan yang asli beneran dokter tersebut masih bisa beredar lagi akhirnya gitu. Sementara kalau kita pakai BSRE bahwa itu jadi hanya buku-buku yang dari BKK itu semuanya BSRE. Mungkin seperti itu Pak. Jadi kita ya menjaga mutu keaslian, memperbaiki lah karena kan selama ini yang bikin kita dipalsu melulu begitu Pak. Tanda tangannya ya suka-sukanya, kita nggak tahu ini tanda tangan beneran nggak dokter yang itu, karena bukunya kan bisa dari BKK sini nanti yang baca BKK lain seperti itu. Kalau dia ditempel pakai tanda tangan dokter yang sana. Nah opsi kedua ya memang bolak-balik, tapi yang bolak-balik jangan jamaahnya. Karena kan ini pelayanan yang disediakan oleh Vaskesnya gitu, bahwa memang karena ibu ini jamaah ini datang ke Vaskes sudah membayar untuk pelayanan. Nah, perkara karena kebetulan memang dia tidak bisa menerima bukunya, tapi dia berhak mendapatkan layanan yang penuh dari Vaskesnya. Jadi ya kita minta Vaskesnya yang mondar-mandir, Pak. Gitu. Jadi Vaskesnya nanti tercatat bahwa dia sudah mengirim data. Nanti kita buatkan. Nah, nanti kita kasih tahu sama Vaskesnya. Sudah terbit, silakan ambil. Jangan suruh jamaahnya yang ngambil. Jamaahnya suruh ke orang Vaskesnya suruh ngambil. Nanti baru kalau memang belum BSRE, nah itu bisa balik lagi ke Vaskes, bisa ditandatangani basah sama stempel basah. Kalau kami sih pikirannya sih seperti itu, rencananya gitu ya, supaya jamaah ini nggak bolak-balik karena kan memang secara pelayanan ya harusnya jamaah tuh mendapatkannya kemudahan gitu. Jadi ya yang harus Vaskesnya yang tanggung jawab untuk mempermudah. Mungkin seperti itu Pak. Ya, terima kasih. Setuju ya, Vaskesnya yang harus melaksanakan. Terima kasih. Jadi kalau untuk BSRE untuk dokter di Vaskes, sepertinya saat berdasarkan komunikasi kami dengan Pusdatin itu belum memungkinkan Ibu. Yang bisa difasilitasi untuk tanda tangan digital itu adalah ATM. Jadi kalau untuk dokter Vaskes itu masih belum bisa ya. Tapi terima kasih Ibu. Jadi artinya saat ini kita punya dua opsi ya. Yang tadi untuk yang tanda tangannya, apakah dia ada tiga opsi malah ini. Ada pertama opsinya adalah untuk yang ya. Kayak itu aja lah Mbak, sampai apa beli baju besok di mana ya Kak? Ya. Dulu kan sudah cari pasti. Niat orang di mute ya itu ya. Iya. Ya, halo Pak Budi. Halo, saya ternyata Di mute Pak. Astaga. Baik, tapi di mana tadi Pak? Saya udah ngomong panjang lebar itu. Sampai tadi proses itu ya, proses pengiriman ya memang
seharusnya jamaah tidak bolak-balik ya Pak. Baik, Harusnya di baik, Paskas gitu ya. Itu baik. sudah diakomodir sih Pak sebenarnya di aplikasi. Jadi tadi kita bisa ada melihat proses pengiriman dan notifikasi ke Paskesnya gitu ya. Nanti Paskesnya yang mengambil dan ada proses penyerahan sampai ke pasien gitu ya. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Jadi artinya itu sudah difasilitasi ya Pak. Tetap artinya Faskesnya yang memfasilitasi hal tersebut. Mengenai untuk tanda tangan tadi kita opsinya nanti kita akan minta arahan ke pimpinan bagaimana teknisnya yang sebaiknya. Apakah dengan tanda bentuk seperti legalisasi di petugas BKK, tanda tangan dan stempelnya oleh petugas BKK, atau tanda tangan dan stempelnya oleh petugas Faskes dengan konsekuensi harus bolak-balik. Demikian, kami lanjutkan dengan Ibu Weli, kami persilakan. Ya Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, dari tadi saya memang menyimak, sepertinya apakah saya ada ketinggalan atau bagaimana? Izin Pak, saya bertanya. Jadi kalau konsepnya yang seperti ini Pak, sekarang kan kita pemakaian dokumennya kan ICV gitu kan Pak. Berarti apakah ke depannya tidak ICV lagi gitu ya Pak, izin? Ya, ini adalah untuk pelaku perjalanan yang memang membutuhkan buku fisik, Bu. Artinya yang non Arab Saudi gitu. Oh iya. Berarti ICV tetap berlaku ya Pak? Bahkan yang buku fisik ini pun kami dorong untuk ICV. Kami sedang berkomunikasi dengan WHO Indonesia untuk menjajaki negara-negara lain agar bisa menerima elektronik ICV usulan Indonesia, tidak hanya untuk Arab Saudi, Bu. Tapi sementara ICV hanya diakomodir untuk Arab Saudi. Oh iya Pak, berarti kalau yang kebetulan kalau di Pekanbaru paskes-paskesnya memang sudah tidak ada lagi kita merelokasikan buku ICV. Tapi jika kliniknya masih ada ICV, berarti kita belum berlakukan Pak untuk ke depannya gitu ya Pak. Betul, jadi tadi disampaikan ini adalah untuk buku-buku yang baru nanti setelah buku yang lama di Faskes itu sudah habis, Bu. Jadi yang silakan buku yang sudah terlanjur ada di Faskes dihabiskan sebagaimana yang sudah ada selama ini polanya. Nanti untuk setelah bukunya habis, apabila Faskes tersebut mengajukan permintaan buku fisik kembali, maka alur yang tadi disampaikanlah yang mulai diterapkan, Bu. Oh siap Pak. Ya berarti kalau untuk EICV-nya tetap ini ya Pak, tetap berjalan seperti biasanya ya Pak. Betul. Kalau yang EICP. Berarti nanti untuk ini nih kita menetapkan pegawai BKK juga Pak ya, yang bisa memvalidasikan atau menerima permohonan dari mereka gitu ya Pak. Pak Rizky mungkin bisa komentar yang bisa memverifikasi hasil pelayanan di Faskes untuk penerbitan buku ICV, Pak Rizky. Baik, Pak. Untuk petugasnya itu dengan role vaksinasi internasional aja saat ini, Bu Weli. Jadi seluruh user yang menerima status vaksinasi internasional, role-nya itu bisa melakukan proses verifikasi dan pelayanan EICP seperti itu, Bu Weli. Oh iya ya Mas, berarti kita harus sosialisasikan juga ke teman-teman yang pelayanan gitu ya Mas ya, bukan admin yang mengerjakannya gitu. Berarti ada tugas tambahan buat teman-teman di vaksinasi ini ya Mas ya. Betul. Juga dengan cetaknya, Bu ya. Jadinya cetaknya memang di BKK ya tadi ya. Oh cetaknya memang di BKK. Berarti nanti biasanya sih kalau seperti ini Vaskesnya yang bakalan datang menjemput bukunya ya Mas ya. Betul, betul seperti itu, Bu. Seperti pelayanan di Samsat seperti itu ya, Bu ya. Berarti kita tidak memberikan buku fisiknya ke Vaskes ya Mas ya. Hanya kuotanya saja ya Mas. Kuotanya saja betul, seperti itu. Nah, buku tetap di kita. Ya, betul, Bu. Oke. Ya Mas. Betul, Bu Weli baru bergabung kayaknya Bu Weli ya. Oke. Nyimak sih Pak, cuman mau lebih memastikan lagi gitu kan Pak. Sudah cukup jelas ya Bu ya. Siap. Cuman karena Vaskesnya bakalan ke kantor juga, ya mungkin kedepannya inovasinya agak mengurangi kontak fisik Vaskesnya ke BKK. Kemudian Pak, untuk kedepannya apakah untuk penanggulangan kalau Vaskes-Vaskes ini melakukan tidak tidak melakukan vaksinasi itu, apakah ada solusi dari
pusatnya gitu Pak. Pengawasannya, maksudnya apa ya? Kayak ini kan sekitar dari segi dokumennya ya kan Pak? Ya, baik. Betul. Jadi memang masih banyak ya saya pikir ya ada eh, aspek pengawasan yang harus kita perkuat ya untuk pelayanan vaksinasi ini seperti validasi pemberian vaksinasi betul-betul dilakukan vaksin. Itu mungkin hal berikut yang akan kita lakukan Pak Rizky, barangkali dengan melakukan membutuhkan beberapa dokumen tambahan yang bisa membuktikan bahwa yang bersangkutan divaksin. Ingat saya teman-teman BKK Bandung juga ya, Pak Triadi nanti mungkin bisa sharing juga. Itu juga punya metode untuk kelengkapan berkas yang bisa meyakinkan bahwa si pasien betul-betul divaksin. Tapi terima kasih sudah diingatkan Bu Weli. Nanti itu langkah berikutnya barangkali ya Pak Rizky kita akan lakukan. Baik, Pak. Hal-hal apa yang akan kita perkuat untuk melakukan pengawasan. Tapi bayangan kami ya mungkin upload foto barangkali. Upload foto, ya betul Ya, Pak, ya. betul. Upload foto dan juga ini ya surat pernyataan kali ya Pak ya dari dokternya gitu ya, yang tanda tangan oleh dokter. Betul, apalagi sekarang tanda tangannya begini Bu Weli. Sebetulnya dengan adanya mekanisme approval dari dokter itu cukup mempertaruhkan nama dokter yang bersangkutan sebetulnya Bu Weli. Jadi saya pikir tidak semudah itu ya dokter kita mempertaruhkan namanya hanya untuk hal-hal yang demikian. Benar. Jadi kalau dulu dokter itu memang bisa mengelak karena dia tidak tahu alasannya. Meskipun dia tahu barangkali, dia tahu tapi dia bilang saya tidak tahu. Jadi itu diterbitkan. Tapi sekarang dengan metode approval maka hal tersebut harusnya sepenuhnya ada di dalam pertanggungjawaban dokter. Dokterlah yang bertanggung jawab memastikan bahwa pasien betul-betul divaksin. Apabila di dalam pengawasan di lapangan, teman-teman BKK kami harapkan juga proaktif, utamanya di bandara-bandara ya pada saat keberangkatan, di sampling, di random itu ya diperiksa, diwawancara. Apabila memang ditemukan kasus ternyata pasien jemaah tidak divaksin, maka kita bisa pertanyakan kepada dokter karena dokter memberikan approve begitu. Tapi terima kasih, nanti kita akan pikirkan lebih lanjut metode yang bisa memperkuat. Terima kasih Bu Weli. Sama-sama Pak, izin Pak. Baik, Bu Ya, Nina. iya, ya Pak Budi, satu lagi Pak Budi, mungkin sembari mempertimbangkan tentang penandatanganan buku ICV tadi ya, dipertimbangkan juga tentang label vaksinnya, walaupun di PMK itu kan nomenklaturnya dan atau, tapi selama ini kan kita tetap menempelkan label batch dari vaksin untuk memastikan bahwa memang vaksinnya telah digunakan ke PPLN gitu. Nah, monggo kalau misalnya memang nanti yang tanda tangan harus dokter vaksinatornya ada di Vaskes, walaupun ICV-nya harus bolak-balik, mungkin sekalian saja labelnya suruh nempelkan di ICV seperti yang sudah dilakukan waktu kita pakai buku manual dulu. Itu Pak. Baik, terima kasih. Sama-sama. Silakan yang lain. Masih ada yang ingin didiskusikan teman-teman Bapak Ibu di wilayah timur memang sudah cukup sore ya. Mohon maaf kami memulai agak terlalu siang atau sore di timur. Sudah sekitar jam 17.15 di timur. Sudah mendekati sore. Pak Rizky ada yang ingin disampaikan? Ya, baik Pak Budi, nanti kami akan update juga terkait proses tadi ya, emang terlewat ya Pak ya tadi untuk surat pernyataan vaksinasinya ya Pak ya. Nanti kita akan membuat, mungkin ya Pak Budi nanti mohon arahan Pak Budi jika ada template ya Pak ya yang digunakan gitu ya. Template yang digunakan oleh teman-teman di BKK gitu ya untuk diupload gitu ya. Artinya ketika dokter melakukan vaksinasi itu kan harus sebagai bukti gitu ya, sebagai bukti bahwa sudah divaksin si pasiennya sebelum datanya dilemparkan ke teman-teman BKK untuk dicetak. Jadi sebenarnya nanti dokter juga harus melakukan upload terhadap formulir hasil pernyataan
pasien yang sudah disuntik. Itu bisa berupa kita ada satu template gitu ya, template dokumen atau foto, hanya foto saja gitu ya. Itu monggo Pak, mungkin yang lebih baik yang mana. Tapi kalau kami dari tim teknis sih lebih prepare ada template untuk semacam concern dari dokternya gitu ya Pak ya, bahwa sudah dicetak gitu ya, atau sudah divaksin oleh si dokter yang bersangkutan gitu Pak, dan itu nanti bentuknya diupload seperti itu sih Pak. Jadi sebenarnya itu lebih lebih ini apa ya, lebih eh ya tanggung jawab dokternya juga terlihat di sana gitu Pak. Jadi ketika diupload dari si dokter, nanti proses pencetakannya di BKK bisa lebih tenang teman-teman di BKK untuk melakukan pencetakannya gitu Pak. Seperti itu sih Pak. Ya, baik, terima kasih. Pak Triadi dari Bandung, barangkali ada yang bisa di-sharing, Pak, pengalaman teman-teman di sana? Masih mute ya, Pak? Izin Pak, untuk pengalaman kami saat ini penerbitan ICV itu dibuktikan dengan foto geotek. Foto geoteknya ditentukan juga aplikasi yang tidak bisa diedit, Pak. Jadi kami tentukan aplikasinya, tentukan posenya seperti apa, sehingga teman-teman di Vaskes itu sudah mulai tertib gitu untuk penerbitan ICV. Itu mungkin Pak yang berjalan di kami saat ini, Pak. Jadi ada aplikasi tambahan maksudnya ya, Pak Triadi? Betul, Pak. Ada aplikasi tambahan serta kami menyediakan link Google Drive. Saat ini masih Google Drive. Dan Oke. mungkin usul, mungkin alangkah lebih baiknya difasilitasi dari Sinkarkes. Jadi satu kali akses itu sudah termasuk ada foto Ya. geoteknya itu. Ada form surat yang tadi dimaksud Pak Rizky, Pak Triadi di sana? Form surat apa? Pernyataan bahwa betul sudah divaksin. Form surat pernyataan sudah divaksin tidak ada, Pak. Jadi yang kami ini kan sekarang tuh inform consent, ada mewajibkan inform consent yang manual ditandatangani oleh pemohon vaksinasi. Baik, terima kasih Pak Triadi. Jadi begitu Pak Rizky ya. Jadi mungkin nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut untuk penyempurnaan ya. Tadi baik itu apa yang dilakukan oleh teman-teman di Bandung, dilengkapi dengan foto dan apa tadi geotek ya, tadi ya lokasi ya. Ada aplikasi tambahan, mungkin nanti kita bisa pelajari dan fasilitasi di Sinkarkes. Kalau untuk form pernyataan tadi nanti kita bisa siapkan Pak Rizky untuk menjadi tambahan lampiran yang harus disertakan. Demikian, Bapak Ibu sekalian. Oh, masih ada yang bertanya, Ibu Risna. Ini belum turun atau masih pertanyaan yang baru, Ibu Risna? Tanya Pak, maaf nambahin Pak Triadi. Silakan. Ya nggak mungkin gini Pak, maksud yang dimaksud Pak Triadi tadi, mungkin minta tolong nanti ketika di develop lagi penguploadan data-data dukungnya itu harus mandatori dan dia ditetapkan dengan kolom masing-masing gitu Pak. Jadi jangan seperti yang di Sinkarkes untuk yang dokumen kapal itu kan mungkin Mas Rizky paham, ketika dia nggak ngupload Krulis atau MDH dan sebagainya tuh dia nggak ada apa namanya, nggak mau, tetap dia bisa lanjut gitu, tetap dia bisa mengajukan clearance, tapi dia nggak mandatori upload dokumen. Nah mungkin yang ini harusnya dibuat kolom itu mandatori. Jadi kalau itu nggak diupload nggak bisa lanjut ke tahap berikutnya. Terus kalau misalnya yang mungkin yang dimaksud Pak Triadi tadi Pak bukan aplikasi yang ditambahkan di Sinkarkes ya. Jadi fotonya itu yang mungkin dibuat dengan aplikasi yang geotek yang tidak bisa diedit dan itu ditetapkan oleh kalau dari filenya akan kelihatan sih Pak. Jadi ditetapkan oleh si siapa BKK gitu kan, atau mungkin secara Sinkarkes akan kelihatan dengan jadi ada petunjuknya harus menggunakan ini, terus kemudian format surat inform consent kan biasanya dia ditanda tangan pasien plus sama dokter yang memang memberikan tindakan. Nah itu dilampirkan formatnya nanti biar mereka bisa langsung download, isi, upload ulang seperti itu atau yang seperti itu Pak. Jadi itu dibuat mandatori, jangan sampai nanti nggak mandatori kayak yang di kapal itu
lanjut bisa prosesnya gitu. Kalau walaupun ya nggak ngupload dokumen pendukung, tetap bisa mengajukan clearance seperti itu, Pak. Makasih. Terima kasih Bu Oscar udah diingatkan ya. Sekaligus menyampaikan Pak Rizky, langsung dimandatorikan aja Pak Rizky untuk yang Siap, Pak. Siap, Pak. Baik, terima kasih. Nanti kami coba cek ya, Pak ya. biar harus wajib upload. Itu memang kemarin masih transisi kemarin ya. Jadi sekarang sudah lama ya. Jadi memang harus kita mandatorikan. Gampang itu, tinggal kasih tanda bintang merah kan Pak Rizky ya. Siap, betul, Pak. Terima kasih. Masih ada yang ingin didiskusikan teman-teman, Bapak Ibu semua? Jika sudah tidak ada, coba saya cek Pak Katim ada bergabung atau tidak nih? Saya nggak bisa. Pak Mirza ada bergabung? Saya belum oke. Sepertinya masih ada belum bergabung ya, Pak Mirza ya. Sedang di pertemuan lain tadi, di tempat lain sedang ada meeting. Jadi Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini mengenai update terkait layanan vaksinasi internasional pada aplikasi Sinkarkes. Memang belum sempurna sebagaimana yang dibutuhkan. Tadi sudah muncul ya dalam diskusi kita hal-hal yang masih perlu kita perbaiki. Kita akan segera sempurnakan. Dan juga ada beberapa hal yang tadi sepertinya kami masih memerlukan arahan pimpinan berkaitan dengan tanda tangan yang akan diberikan pada saat penerbitan buku ICV tersebut. Apakah dengan metode scan, apakah dengan bolak-balik, apakah dengan tanda tangan petugas BKK sebagai legalisasi begitu. Nanti kita coba minta arahan, tetapi setidaknya tadi sudah kami sampaikan bahwa dari sisi teknis pada aplikasi Sinkarkes kami sudah melakukan penyesuaian sesuai dengan surat edaran yang sudah dikeluarkan dan ditandatangani oleh pimpinan, yang pada intinya adalah penerbitan buku ICV hanya dilakukan oleh petugas BKK, oleh BKK, tidak lagi oleh Vaskes yang melayani. Demikian Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kehadiran dan perhatian Bapak Ibu semua. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kami banyak hal-hal yang kurang berkenan. Kami tetap menunggu segala koreksi masukan yang disampaikan untuk menjadi perbaikan aplikasi Sinkarkes ini ke depan. Kami akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, Pak Rizky. Semua silakan. Izin live. Izin live, Pak.